Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Yang pertama yaitu pengertian haji. Di sini haji secara bahasa artinya menyengaja. Secara istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja dengan cara mengunjungi Baitullah dengan niat mengharap ridha Allah dengan melaksanakan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan hukum mengerjakan haji adalah wajib bagi yang mampu. Dasar hukum perintah mengenai ibadah haji yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian syarat wajib haji yaitu yang pertama Islam, yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Bagi anak kecil yang pergi haji harus mengulang lagi ketika dewasa kelak. Yang ketiga merdeka. Budak dan hamba sahaya ini berarti tidak wajib. Kemudian berakal sehat, termasuk di sini orang yang gila ini tidak berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Kemudian syarat wajib yang kelima yaitu kuasa atau mampu. Kemudian yang keenam memiliki pengetahuan tentang haji. Di sini kategori mampu atau kuasa yaitu ada 5. Yang pertama, kemampuan jasmani yaitu mempunyai fisik yang kuat. Yang kedua, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan pulang termasuk biaya keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ada kendaraan atau alat transportasi yang pantas dipergunakan. Yang keempat, aman dalam perjalanan daerah yang dilalui dan sekitarnya. Yang kelima, bagi wanita yang akan melaksanakan ibadah haji harus ada mahram. Kemudian syarat sah haji ini ada 4. Yang pertama, dilaksanakan sesuai dengan batas waktunya. Yang kedua, melaksanakannya secara berurutan. Yang ketiga, memenuhi syarat-syaratnya, wukuf, tawaf, dan lain-lain. Yang keempat, dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan. Berikutnya dalam haji ada rukun dan wajib haji, di mana rukun haji itu adalah sesuatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda dan harus mengulang lagi. Kemudian kalau wajib haji itu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi mengenai sah atau tidaknya haji seseorang tidak tergantung atasnya karena boleh diganti dengan dam. Kemudian rukun haji ini antara lain ada ihram. Ihram yaitu niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah, yaitu berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat atau berdiam diri. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu tahallul. Tahallul itu adalah mencukur atau menggunting rambut. Kemudian yang kelima yaitu tertib. Tertib yaitu mengerjakannya harus berurutan. Ihram di sini adalah niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram atau pakaian yang tidak dijahit seperti gambar di bawah. Kemudian wukuf di padang Arafah yaitu berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
Tawaf di sini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana syarat tawaf di sini adalah harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dari Hajar Aswad. Yang keempat, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang kelima dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf yang keenam, tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Kemudian macam-macam tawaf. Di sini ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika baru datang di tanah suci. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang bisa dilaksanakan kapan saja. Yang keempat, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika hendak meninggalkan tanah suci. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali, di mana syarat-syarat sa'i yaitu 1. Dimulai dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kedua, dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Yang ketiga, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kemudian wajib haji di sini ada ihram dari mikot yang pertama, yang kedua yaitu mabit di Musdalifah, yang ketiga melempar jumroh akobah, yang keempat bermalam di Mina, yang kelima melempar 3 jumroh akobah, ula dan wusta, yang keenam yaitu tawaf wada, yang ketujuh meninggalkan semua yang diharamkan dalam ihram. Kemudian ada sunnah haji, yaitu diantaranya yang pertama mandi ketika hendak berihram, yang kedua memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram, yang ketiga sholat sunnah ihram 2 rakaat, yang keempat membaca talbiyah setelah berihram sampai tahallul, yang kelima melakukan tawaf ketika memasuki Masjidil Haram, yang keenam membaca zikir dan doa ketika melakukan tawaf, yang ketujuh masuk Ka'bah atau Baitullah. Kemudian ada bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak, yang artinya yaitu kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Kemudian dalam haji ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Yang pertama yaitu untuk laki-laki, ini adalah tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh memakai kaos kaki atau yang menutupi mata kaki. Yang ketiga, tidak boleh memakai tutup kepala. Bagi wanita, tidak boleh menutup telapak tangan dan tidak boleh menutup muka. Kemudian larangan bagi laki-laki dan wanita yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku sebelum tahallul pertama, tidak boleh meminang, menikahkan orang lain, tidak boleh bersetubuh atau bersenggama, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh berkata jelek. Kemudian tata cara pelaksanaan ibadah haji yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua wukuf di Padang Arafah, yang ketiga mabit di Musdalifah, yang keempat mabit di Mina. Kemudian melempar jumroh akobah, dan kemudian menyembelih binatang korban jika berkewajiban. Berikutnya bercukur rambut atau tahallul, kemudian tawaf ifadah. Kemudian sa'i bagi yang melaksanakan haji tamattu, kemudian tahallul, kemudian bermalam di Mina, kemudian melempar 3 jumroh akobah, wusta, dan ula. Dan terakhir adalah tawaf wada.
Berikutnya yaitu ada denda atau dam haji. Yang pertama, bagi yang tidak melaksanakan wajib haji yaitu 1. Menyembelih kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 4 hari di tanah air. Kemudian yang kedua, bagi yang melanggar larangan haji yaitu yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah 9,3 liter. Kemudian bagi yang melanggar larangan haji atau melakukan hubungan suami istri ini adalah menyembelih unta atau sapi atau 7 kambing. Yang pertama, yang kedua, bersedekah senilai harga unta. Yang ketiga, berpuasa seharga unta atau 1/4 gantan, yaitu sama dengan 1 hari. Yang keempat, bagi menyembelih binatang atau menebang pohon, di sini dendanya yaitu menyembelih binatang yang seharga dengan binatang yang dibunuh atau pohon yang ditebang. Yang kedua, berpuasa seharga unta atau 1/4 gantan sama dengan 1 hari. Macam-macam cara melaksanakan haji. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan umroh. Yang kedua ada haji tamato, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan haji. Yang ketiga haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu umroh. Di sini pengertian umroh secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Secara istilah, umroh adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai syarat-syarat tertentu. Kemudian hukum umroh ini adalah fardhu ain seperti hukum haji. Kemudian di sini macam-macam umroh yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji. Yang kedua yaitu umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji. Kemudian syarat wajib dan syarat sah umroh. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Dan rukun dan wajib umroh, yang pertama rukun umroh yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, yang kelima tertib. Kemudian wajib umroh di sini ada 2 yaitu ihram dari mikot, yang kedua menjauhkan diri dari semua larangan umroh. Kemudian tata urutan umroh, yang pertama yaitu ihram dari mikot, yang kedua niat umroh, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.